Halo kelas 5 dan kelas 6. Apa kabarmu hari ini? Senang sekali Ibu Berli kembali menyapamu lagi melalui video devosi kita hari ini. Nah, sekarang kita mau memulai sebuah aktivitas kita dengan devosi. Untuk itu, Ibu Berli mau semuanya siapkan hati dan pikiranmu. Kamu duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan Alkitabmu karena kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, kalau semua sudah siap, kita akan mulai devosi kita. Kita bernyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dari lagu yang kita nyanyikan bersama, kita tahu bahwa Kristus sudah lahir, sudah mati, bahkan bangkit untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita juga mau belajar dan merenungkan firman Tuhan tentang pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita mau siapkan hati. Ibu Berli akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Bapak, kami boleh berdevosi bersama-sama. Kami bersyukur untuk itu Bapak. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bantu kami untuk mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini terdapat dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Nah, Ibu Berli akan membacakannya untuk kita semua. Kelas 5 dan kelas 6 boleh ikut membacanya dengan suara, boleh juga membacanya di dalam hati. Ibu Berli yang bacakan ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Nah, kelas 5 dan kelas 6 dari perenungan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang Alkitab. Jadi kita belajar kalau tidak ada Alkitab, kita tidak tahu kalau Allah mengasihi kita. Jika tidak ada Alkitab, kita tidak tahu sumber kebenaran yang benar. Nah, hari ini judul perenungan kita adalah
Jika tidak ada Alkitab, maka kita tidak akan tahu pengorbanan yang dilakukan Tuhan untuk kita. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita lihat di situ bahwa ada yang dikatakan aku adalah gembala yang baik. Nah, aku ditulis di situ menggunakan huruf besar, kata akunya berarti kita tahu bahwa aku di di ayat yang kita baca tadi adalah merepresentasikan Tuhan. Jadi Tuhan adalah gembala yang baik untuk kita. Kita ini digambarkan sebagai domba-dombanya. Nah, Tuhan menjaga kita seperti seorang gembala menjaga domba-dombanya. Nah, tadi seperti yang kita baca, seorang gembala itu berbeda dengan seorang upahan. Kalau hanya seorang upahan, pasti dia tidak menjaga dombanya dengan baik. Kalau serigala datang, dia tidak menjaga dombanya. Sebaliknya dia justru lari karena dia tidak merasa memiliki domba-dombanya. Dia tidak mengasihi domba-dombanya. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik, yang mengasihi domba-dombanya, yaitu kita, karena kita ini adalah miliknya. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebaliknya Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu setia menjaga kita. Nah, kalau kita ingat tentang pengorbanan Tuhan, salah satu pengorbanan Tuhan yang paling besar dan paling nyata dalam kehidupan kita adalah kematian Kristus di kayu salib. Kristus sudah merelakan nyawanya untuk menjauhkan kita dari maut. Jadi kita orang berdosa dijauhkan dari maut dengan kematian Kristus di kayu salib. Nah, dari Alkitab kita tahu, ketika kita baca Alkitab, kita mengerti bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, seperti yang lagu yang kita nyanyikan juga tadi, Tuhan sudah lahir, mati, dan bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, hari ini perenungan kita berbicara tentang Tuhan yang sangat mengasihi kita, menjaga domba-dombanya. Begitulah Tuhan mengasihi kita, anaknya. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari Alkitab. Alkitab yang mengajarkan kita. Maka dari itu, kelas 5 dan kelas 6, hari ini Ibu Berli mau ajak kelas 6 untuk mau rajin membaca Alkitab. Jadi kita mau sama-sama belajar ya, Ibu Berli juga belajar, kelas 5 juga belajar, kelas 6 juga belajar untuk mau rajin membaca Alkitab. Karena apa? Karena kita tahu segala sesuatu yang benar, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita tahu bahwa Tuhan berkorban untuk kita dari mana? Dari Alkitab. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak tahu sesuatu yang benar. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Seorang gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Nah, domba-domba juga mengenal gembalanya. Nah, Tuhan Yesus pasti mengenal diri kita, masing-masing dari kita. Kenal Ibu Berli, kenal kelas 6, kenal kelas 5 dengan baik. Nah, sekarang kita yang digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, apakah kita mengenal Kristus sebagai gembala kita? Sebagai juru selamat yang sudah mati di kayu salib? Apakah betul-betul kita sudah mau menerima, apakah kita betul-betul sudah mau mendengarkan Kristus yang adalah gembala kita? Jadi hari ini, selain kita belajar untuk rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita harus ingat juga bahwa kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita harus rajin baca Alkitab supaya kita tahu mana yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga memberkati kelas 5 dan kelas 6, dan semoga kelas 6 juga bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kelas 5 dan kelas 6. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini.
Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah domba-domba yang Tuhan kasihi, kami adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Kiranya Tuhan bantu kami Bapa untuk mau mendengarkan apa yang Engkau minta dalam kehidupan kami. Kami mau rajin baca Alkitab, kiranya Tuhan yang membantu kami Bapa. Terima kasih Tuhan, aktivitas hari ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih kelas 5 dan kelas 6. Selamat beraktivitas. God bless you. Bye-bye.